Hujan turun seperti benang perak yang ditarik perlahan di atas kaca. Lampu jalan memantulkan jalur-jalur basah di aspal, dan klakson sepanjang jalan seolah mengiringi ketukan jantungku yang tak beraturan. Di kursi belakang, gaun sederhana yang kupakai untuk menghadiri pesta pertunangan adik ipar masih tersusun rapi di hanger. Tapi pikiranku tidak pada pakaian. Pikiranku melayang pada panggilan tadi siang. Nada suara ibu mertuaku yang tajam, gurauan suamiku yang meremehkan, dan pesan singkat dari Tari. Ibu minta bukti ada di bagasi. Buka secepatnya. Aku menepi di bawah lampu neon minimarket, mematikan mesin. Tangan kanan meraih gagang koper di bagasi, kopernya. Selama bertahun-tahun, aku telah belajar bagaimana menutup mata pada kebisingan rumah kami. Menjadi istri penurut sudah menjadi macam baju seragam yang kupakai begitu rapi sampai hampir lupa ada tubuh di dalamnya. Kupikir itu cukup. Senyum di acara perusahaan, kritik ibu mertua yang kulambungkan jadi lelucon kecil, dan peran suami sebagai wajah keluarga dalam rapat-rapat penting. Kupikir semua itu cukup untuk menjaga keseimbangan. Tapi di bawah hujan malam itu, ketika aku membuka resleting koper hitam yang biasa ia bawa saat bepergian, aku merasakan sesuatu mencair di dalam dada. Bukan air dari hujan, tetapi celah kecil kebenaran yang mendesis untuk keluar. Di dalam koper ada 2 lapis, kain hitam, bungkus plastik, kotak perhiasan dengan nama almarhumah ibuku, yang selama ini kubawa sebagai rahasia kecil, beberapa amplop berisi kontrak cetak, dan setumpuk tiket. Tiket pulang pergi bernomor yang sama, nama maskapai tercetak besar, boarding pass yang terlipat rapi. Di sela-sela tiket, ada sesuatu yang membuat mulutku kering, sebuah paspor. Kulitnya kusam tapi tertutup rapat. Kulit paspor asing yang berbeda dari pasporku. Aku mengangkatnya perlahan. Foto di paspor itu menunjukkan wajah yang kubilang kucintai selama 8 tahun. Dagu, garis senyum, bekas luka kecil di bawah alis kanan yang hanya aku kenali. Tetapi di bawah foto itu tertulis nama lain. Nama lengkap yang bukan nama suamiku. Nama yang, ketika kubacakan dalam hati, membuat sesuatu di dalamku runtuh. Nama itu menunjukkan identitas lain. Kebohongan yang berbentuk tinta dan plastik. Jantungku berdegup kencang. 1, 2, 3. Napasku pendek. Di luar, hujan terus turun, tapi di dalam koper itu, ruangan kecil di kepalaku pecah menjadi fragmen-fragmen waktu. Malam-malam ketika ia pulang terlambat, telepon yang selalu disembunyikan, alasan perjalanan dinas yang tak pernah kupersoalkan. Di antara tiket-tiket itu ada juga bukti lain. Mutasi rekening tercetak yang aku tidak pernah lihat sebelumnya. Surat pengesahan pemindahan aset yang tampak seperti salinan kertas hukum berdokumen baik, dan selembar foto cetak yang membuat kulitku merinding. 2 orang di meja kasino, lampu-lampu neon memantul di gelas, dan Bima, suamiku, duduk berdampingan dengan wanita yang wajahnya kini familiar dalam kabut skandal. Apa ini? Aku hampir berbisik pada diriku sendiri. Suatu bagian dariku ingin menjerit, ingin melemparkan koper ke tengah jalan. Bagian lain, yang lebih dingin, memerintahku untuk menahan suara. Karena ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada amarahnya. Rencana. Rencana yang akan dibuat oleh orang yang biasa menutup mata pada kebohongan demi nama dan gengsi keluarga. Ponselku bergetar. Pesan dari Tari. Temukan paspor. Ada nama asing. Simpan. Jangan tunjukkan. Aku datang. Di ujung lain, notifikasi lain masuk. Telepon ibu mertuaku. Aku abaikan. Biarkan ibu mertuaku terus mengoceh di telepon. Malam itu, di bawah hujan, aku menutup koper lagi tanpa suara. Tapi bukan untuk menutup kebenaran. Aku menutupnya untuk menyusun napas. Rasionalitas butuh ruang, bukan keributan. Ada rasa sakit yang mengendap lama-lama di pipiku. Bukan hanya karena pengkhianatan yang baru terungkap, tetapi karena seluruh arsitektur hidup yang kubangun. Aku yang menyembunyikan identitas sebagai pemegang saham mayoritas. Aku yang memberi wajah sementara untuk kekayaan yang kami kelola. Aku yang menukar visibilitas demi menjaga harga diri suamiku, seolah semuanya dibangun di atas pasir.
Paspor itu adalah bukti bahwa pasir itu hanyalah tipuan. Sebuah nama lain di atas kertas plastik. Sebuah pintu keluar yang telah disiapkan untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Di dalam mobil, kami tidak saling menatap. Hanya suara mesin dan hujan. Aku menghela napas panjang, mengusap tangan pada celana, dan membalas pesan Tari. "Tolong datang. Jangan beri isyarat. Kita urus perlahan." Jawabannya singkat. "Di jalan." Saat aku menutup pintu mobil, ingatan tentang pernikahan, kami memaksa muncul ke permukaan. Ada satu malam di sebuah restoran kecil sebelum pernikahan, saat Bima menatapku dengan tatapan yang ia kira tercermin dari rasa kagum publik. Waktu itu aku membuat pilihan, menahan siapa aku sebenarnya, agar ia bisa terangkat sebagai wajah perusahaan. Biarkan aku di belakang, aku pikir. Kau maju, aku akan menjamin rumah ini tetap utuh. Dan aku melakukannya. Menandatangani dokumen, menahan nama, menyimpan rekening atas namaku, tapi menamakan pengelola atas namanya. Itu adalah perjanjian tak tertulis kami. Aku memberi tampilan. Ia menerima tanggung jawab. 5 tahun berlalu seperti itu. Ada senyum-senyum di depan kamera dan bisik-bisik tajam di ruang makan. Ibunya, Fatimah, sering menukilkan kata-kata yang membuatku merasa kecil. "Jangan terlalu ngotot, Siska. Kita ini keluarga." Kata kita selalu berarti mempertahankan citra, bukan mencari kebenaran. Dan aku, yang pernah mengira sabar adalah kebajikan, perlahan merasakan sabar berubah menjadi pembelenggu. Tapi ada petunjuk kecil yang terus mengusikku. Rekening yang tiba-tiba kosong, cek yang hilang, pembukuan yang tampak rapi namun menyisakan garis yang aneh. Aku mulai menyimpan salinan dokumen sendiri, membaca laporan keuangan pada tengah malam, menandai hal-hal yang tak masuk akal. Aku menyebutnya paranoia di awal, sebuah kata yang menyelamatkanku dari konfrontasi terbuka. Di balik paranoia itulah aku bertemu Tari, asisten yang kini kucinta seperti saudara, cekatan, pendiam, dan mampu menyentuh tiap file, sehingga detail yang tak tampak berputar menjadi pola yang bisa kubaca. Yang tidak pernah kujuga adalah adanya paspor, nama lain. Tari datang, menutup pintu mobil, dan kita duduk di sana seperti dua wanita yang menyimak gemuruh badai di antara pohon-pohon. Ia mengeluarkan sarung tangan karet dari tas kecilnya, kemudian mengambil paspor dan tiket dengan gerakan yang sangat terlatih. "Ini beda," katanya. "Ada reservasi hotel di 3 kota berbeda. Ada boarding pass untuk tengah malam. Semua tercatat berhari-hari terakhir." Suaranya datar, profesional. Aku menatapnya, datar di luar, api di dalam. "Kau lihat transfer itu?" Tari menunjuk selembar mutasi yang kuselipkan ke antara tiket. Jumlahnya besar, keluar dari rekening perusahaan, ke rekening yang tidak pernah kusebutkan di laporan di rumah. "Ini bukan hanya tentang selingkuh," katanya. "Ini soal aset, Siska. Ini soal penggelapan." "Kenapa ia menyimpan paspor itu di koper?" Aku bertanya. Suaraku nyaris tidak keluar. Aku menginginkan penjelasan sederhana, alasan manusiawi. Bukannya alasan, ada kebohongan yang dipoles rapi. Paspor itu adalah pintu keluar. Paspor itu adalah bukti ia telah mempersiapkan diri meninggalkan semuanya. Mungkin dengan orang lain, mungkin tanpa penyesalan. Atau lebih buruk, mungkin ia sudah berniat menggunakan nama lain untuk menuntaskan transaksi-transaksi yang tak ingin diketahui keluarga. Tari menutup paspor itu kembali, meletakkannya di tasnya. "Kita harus cermat, jangan panik. Bila kau bereaksi sekarang, ia akan lari. Jika kita berbuat salah, bukti akan hilang. Kita perlu pengacara, dan kita perlu polisi yang bisa dipercaya. Kita perlu bukti video, mutasi asli, dan saksi." Matanya tidak berkedip. "Dan yang paling penting, jangan beritahu siapapun selain kita yang perlu tahu." Ada rasa dingin yang merayap di kulitku, kalkulasi mengambil tempat sedihku. Amarah mendidih, tapi ia menjadi alat, bukan penyebab. Rencana akan disusun. Ini bukan tentang membalas dendam liar. Ini tentang menarik kembali kendali atas hidup yang telah dicuri dengan tinta dan janji palsu.
Aku mengingat malam ketika Bima pertama kali pulang dengan cerita tentang betapa banyaknya modal yang dibutuhkan untuk ekspansi. Aku mendengarkan, mengangguk, menandatangani surat-surat. Kupikir aku melakukan tugas istri yang baik. Aku bahkan tidak tahu ketika ia menandatangani surat lain di belakangku, menandai nama yang bukan namanya sebagai penerima manfaat. Itu semua berlangsung seperti sihir gelap yang bekerja di balik meja-meja rapat. Setiap tanda tangan menggerogoti pondasi yang kupikir kukuh. "Bagaimana dengan Bianca?" tanyaku. Nama itu seperti retakan di cermin. Bianca Larasati. Sekretaris, kata orang. Tapi dalam tumpukan fotonya, di sela-sela tiket kasino, dia tampak lebih dari sekadar pegawai. Ada bukti komunikasi, chat yang nyaris membentuk pola. Aku tidak ingin membuat fitnah, ucapku, menahan lidah agar tidak menyebut nama paling berbahaya itu. Kita berada di wilayah yang rapuh. Disinilah rumor bisa menjadi senjata yang mematikan. Tari mengangguk. Kita bawa semua ini ke pengacara yang pernah kau sebut. Aku sudah kontak salah satu yang jujur. Dia setuju untuk bertemu dalam 2 jam di kantor sahabatmu. Polisi juga bisa diajak bicara jika dia mau menandatangani dulu afidavit. Intinya, kita harus membuat alur bukti. Tanpa itu, ini cuma tuduhan. Ada sesuatu yang membuatku merasa lega. Kata aliran bukti, yang merapikan kekacauan emosiku menjadi suatu rencana yang dapat diikuti. Aku bukan lagi seorang wanita yang membiarkan kehidupan dicuri sedikit demi sedikit. Aku mulai menyusun peta, bukti fisik, paspor, tiket, foto, bukti finansial, mutasi, cek, bukti visual, video kasino, dan saksi, karyawan, saksi transaksi. Semua harus tersusun rapi, lengkap, tanpa celah. Dengan suara yang aku rangkai agar terdengar biasa, aku mengirim pesan kepada Bima. "Kamu di mana?" "Aku di mobil, hampir sampai venue." Ia membalas dengan emoji santai, bahkan tidak membaca pesan-pesan sebelumnya. Ada kata-kata yang tak terucap antara kami. Ia berjalan di atas jembatan labil kebohongan, sementara aku baru saja menemukan lubang besar di bawahnya. Selama perjalanan singkat menuju kantor pengacara, ingatanku melompat pada detail-detail lain. Malam ketika Fatimah memaksa aku untuk hadir pada jamuan dan berbicara rendah tentang pantasnya sebuah keluarga, suamiku yang sering menghilang tanpa alasan, tagihan kartu kredit yang tiba-tiba menghilang dari meja pembayaran tanpa alibi. Semua itu berkumpul menjadi pola yang kini tampak jelas. Bukan hanya pengkhianatan hati, tapi pengkhianatan terhadap sebuah institusi, rumah, perusahaan, nama keluarga. Di ruang tunggu kantor pengacara, kami duduk tak bergerak. Lampu putih menyorot meja marmer. Ada aroma kopi yang setengah manis. Pengacara yang menerima kami, seorang pria paruh baya bernama Pak Arman, menerima file yang kami bawa, menatap dengan teliti seperti seorang dokter yang menilai hasil lab. Ia tidak berbesar mulut, tetapi matanya tajam dan tenang. Aku menjelaskan ringkas, paspor asing, tiket, mutasi, foto kasino. Ia menulis beberapa catatan, kemudian berkata dengan suara yang tak memberi harapan palsu, "Ini serius. Karena ada penggelapan dan dokumen palsu, kita bisa ajukan permintaan pembekuan rekening sementara. Tapi kita harus mengajukan bukti yang kuat ke polisi dan pengadilan. Jika kita memperlihatkan bukti palsu, kasus akan berbalik. Kita perlu afidavit dari Anda, bukti transfer, dan saksi independen." Rencana hukum mulai terbentuk di kepalaku seperti jalan yang terang. Ada prosedur, langkah demi langkah. Kita akan menuju polisi untuk laporan awal, ke bank untuk permintaan pembekuan rekening, dan ke majelis perusahaan untuk meminta rapat dewan mendadak, semua dengan bukti yang solid. Aku merasakannya. Kemungkinan besar ini akan menghancurkan reputasi suami, akan memecahkan citra keluarga, tetapi juga akan menuntun pada keadilan yang kuminta tanpa amarah brutal. Saat kami meninggalkan kantor pengacara, hujan sudah reda. Udara malam membawa wangi tanah basah yang bersih, dan aku merasa seolah ada lapisan debu yang terangkat dari dadaku. Sebuah pertanyaan muncul. Apakah aku siap untuk konsekuensinya? Karena mengambil kendali berarti menantang semuanya. Nama keluarga,
pandangan tetangga, bahkan masa depanku sendiri. Aku menatap paspor yang kusimpan rapat-rapat di koper di kursi belakang. Kata orang, membongkar kebenaran membawa harga. Aku menengok diri sendiri, mencari wajah yang siap membayar harga itu. Seminggu sebelumnya, aku mungkin akan mundur. Aku mungkin akan memilih perjanjian damai, atau menyimpan semua rahasia seperti batu permata beracun. Tetapi paspor itu seperti kunci yang membuka peti lama. Begitu pertama kali kulihat ia, aku tahu tidak ada jalan kembali ke pura-pura. Ada sesuatu di dalam diriku yang berhasil menahan amarah cukup lama untuk membentuk strategi. Aku memilih strategi. Di malam berikutnya, aku duduk di ruang kerjaku sendiri, mata menyisir berkas demi berkas. Di layar komputer, file audio kasino diputar perlahan. Suara mesin, tawa, dan sebuah percakapan yang samar, di mana namanya terdengar. Ada juga screenshot pesan yang diambil dari akun yang kini disegel, menampilkan transfer sejumlah besar uang dengan keterangan samar. Di lemari, aku menyimpan salinan dokumen perusahaan yang selama ini kupikir aman. Semua itu kini berubah menjadi alat. Tari datang malam-malam, tanpa banyak kata. Dia membawa perangkat penyimpan data kecil yang legal. Backup file yang telah kami kumpulkan selama bulan-bulan terakhir. Dia tahu cara menyusun garis waktu, tanggal, jumlah, penerima. Jika kita pajang bukti ini, orang akan lihat bahwa ini bukan soal rumah tangga biasa, katanya. Ini soal kejahatan finansial. Bagaimana jika ia lari ke luar negeri? Aku bertanya. Pertanyaan itu menghantui. Paspor itu pekat dengan kemungkinan. Kita serahkan pada hukum, jawab Tari. Itu yang harus kita lakukan. Kita laporkan niat melarikan diri, lampirkan paspor sebagai bukti. Polisi bisa mengeluarkan red notice, atau setidaknya menahan sampai proses hukum berlangsung. Ada rasa lega mendesak ke dadaku. Legitimasi lewat institusi membuat apa yang kami lakukan bukan balas dendam pribadi, melainkan tindakan propertial demi memperbaiki kerusakan. Dan aku ingin semuanya dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Aku ingin orang melihat bahwa aku bukanlah istri yang histeris. Aku ingin terlihat sebagai wanita yang menggunakan alat hukum untuk menuntut keadilan. Walau rencana itu memberi struktur, tetap ada momen-momen ketika naluri manusia mengambil alih. Aku menutup mata dan membayangkan wajah Bima ketika mengetahui bahwa hak untuk mengendalikan perusahaan ditarik dari tangannya, ketika polisi mengetuk pintu rumahnya, ketika nama baiknya hancur di depan investor dan keluarga. Ada rasa puas, tentu saja, manusiawi, bukan sadis. Tapi di bawahnya juga ada rasa sepi. Keputusan ini akan memutus rantai kenyamanan, termasuk kenyamanan yang pernah kurasakan ketika semua berjalan rapi dan tertata. Seiring hari mendekati acara pertunangan adik ipar, rencana kami pun mengeras. Ada batas waktu yang kutetapkan untuk tindakan publik, malam pesta. Mengapa di situ? Karena semua orang penting akan hadir. Investor, penasihat hukum, keluarga besar. Pengungkapan di ruang privat justru memudarkan dampak. Aku ingin kebenaran menimpa wajah-wajah yang selama ini menyembunyikan kepalsuan di balik senyum sopan. Aku ingin topeng roboh saat mereka menyaksikannya. Tapi sebelum itu terjadi, ada hal-hal yang harus dipastikan. Bukti digital harus dicatat di hadapan saksi hukum. Surat perintah pembekuan rekening harus diajukan. Polisi harus siap untuk tindakan penahanan bila bukti cukup. Dan, yang paling penting, aku harus tampil sebagai perempuan yang tidak marah acak, tetapi berkepala dingin. Semua harus terencana seperti pertunjukan yang matang, dengan satu perbedaan. Ini bukan untuk hiburan, ini untuk menegakkan keadilan. Satu malam sebelum pesta, aku berdiri di cermin kamar kami. Aku melihat bayangan seorang wanita yang tak ku kenal. Matanya lebih tajam, bahunya tegak, bukan lagi istri yang selalu menawar diri. Rambutku diikat rapi, makeup sederhana, pakaian yang tak berlebihan. Aku ingin agar orang menilai dari apa yang kulakukan, bukan dari air mata yang pernah kugelar. Aku menarik napas, menyentuhkan ibu jariku pada bibir. Kau bisa, kataku pada diri sendiri. Kau sudah terlalu lama menunggu.
Kemudian aku mengirim pesan terakhir pada Bima sebelum malam pesta. Sampai jumpa di sana. Semoga kau datang dengan kepala dingin. Aku tidak menambahkan empati atau ancaman. Hanya pesan ringkas yang memancing ketenangan. Di balik layar, aku sudah memesan proyektor, menyiapkan slide, menyusun susunan dokumen yang akan diproyeksikan, foto paspor dengan nama lain, screenshot transaksi, bukti video kasino, dan daftar transfer yang tak bisa diabaikan. Tapi itu semua belum tampil. Mata publik belum menyaksikan. Aku masih berada di ambang. Di ambang itulah, di lorong sepi antara keputusan dan eksekusi, aku merasakan denyut paling tajam. Takut sekaligus penuh harapan. Ketakutan karena segala sesuatu mungkin salah. Harapan karena ada kemungkinan sebuah kehidupan bisa diambil kembali. Ketika malam pesta tiba, aku melangkah memasuki ballroom dengan langkah yang tenang. Lampu kristal memantulkan kilau di lantai. Alunan musik mengisi ruang seperti tirai suara. Para tamu berbisik, ada tawa yang terdengar, dan di tengah semua itu aku berjalan sebagai figur yang mungkin kelihatan rapuh, mungkin biasa. Pakaian sederhana, senyum yang terkendali, lengan yang menanggung beban yang tak tampak. Ini bukan tentang mengetuk kepala Bima dengan bukti. Ini tentang memberi penonton kesempatan untuk menyimak fakta yang tak dapat ditolak. Aku meletakkan kotak kecil di meja utama, sebuah kotak yang biasa digunakan untuk mengemas hadiah. Di dalamnya tersusun tagihan, kwitansi, dan sebuah amplop cokelat tebal. Aku tahu mata mereka tertuju pada kotak itu, tetapi belum ada yang tahu apa isinya. Sesaat sebelum aku maju ke mikrofon, aku melihat sosok Bima di seberang ruangan. Ia tampak biasa, setengah menatap pada orang yang berbicara, setengah sibuk menahan telepon. Di sampingnya, Bianca. Dia tampak anggun, tenang, sesekali tertawa kecil yang tampak dipertunjukkan. Bima menatapku dengan mata yang tak menolong. Mungkin ada kelabilan, atau mungkin itu hanya kebiasaan. Aku berdiri. Tangan terasa ringan, tetapi ada berat yang menekan di antara tulang rusuk. Para tamu menghentikan percakapan ketika aku membuka mulut. Lampu sorot menyorot wajahku. Inilah titik ketika rencana yang disusun dengan dingin akan diuji oleh reaksi publik. Aku menyalakan proyektor dari dalam tas kecil yang kudorong di bawah meja. Layar putih di belakang panggung siap. Dalam tas itu ada lebih dari sekadar alat elektronik. Ada bukti yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan. Aku menatap ke arah Bima, lalu menatap kembali ke hadapan tamu. Napasku teratur. Suara yang kulantunkan sengaja kalem. "Terima kasih sudah datang," kataku. "Malam ini seharusnya menjadi perayaan. Namun ada hal yang harus saya sampaikan demi keadilan dan kebenaran." Aku tak berkata lebih. Aku menekan tombol pada remote kecil, dan layar di belakangku mulai menyala. Namun pada detik itu lampu ruangan berkedip, dan seseorang di belakangku menumpahkan minuman, menimbulkan suara gaduh kecil yang membuat seluruh ruangan fokus pada arah lain. Itu bukan kebetulan, dan aku tahu itu. Itu adalah ujian kecil terhadap rencana. Ada banyak hal yang masih harus kugarap. Memastikan bukti diproyeksikan dengan kode yang tak bisa diputar balik, menyederhanakan pilihan kata agar tidak memberi ruang untuk pembelaan retorika, mengatur agar polisi datang tepat waktu bila dibutuhkan. Dan di detik-detik itu, ketika gema tawa kecil dan bisik-bisik mulai mereda, aku menyadari satu hal lagi. Aku tidak bisa mengendalikan reaksi orang lain. Yang bisa kubuat hanyalah menaruh fakta di hadapan mereka. Tepat sebelum semuanya benar-benar dimulai, aku melihat Bima berdiri. Ia tampak termenung, sebuah ekspresi yang membuatku bertanya-tanya, apakah ia mengetahui setidaknya sebagian dari apa yang kutahu. Matanya kemudian menghindar, menatap ke arah pintu, dan di dalam dadaku, jantungku mengencang. Ada peluang ia mencoba sesuatu. Menelepon, berkomunikasi, mungkin bahkan mencoba melarikan diri. Tetapi aku sudah menaruh paspor itu di dalam amplop, dan amplop itu kini berada di meja di sampingku, menunggu momen untuk dibuka. Aku menghela napas panjang, memusatkan seluruh perhatian pada rencana yang sudah dirancang. Proyeksi bukti, panggilan ke polisi setelah bukti diungkap, pembekuan rekening melalui perintah pengadilan darurat yang sudah diajukan oleh pengacara kami, dan langkah hukum lainnya yang akan mengikat setiap gerak yang mungkin dibuat Bima.
Di panggung, tanganku mengepal di bawah kain gaun, menguatkan dirinya pada ketenangan yang kubayangkan. 10 detik terasa seperti selamanya. Layar di belakang masih gelap, tamu-tamu menatap, dan aku menimbang langkah pertamaku. Kata-kata pertama yang tak boleh menjadi emosional, tapi juga harus menusuk cukup dalam untuk membuka mata yang selama ini tertutup. Ini bukan soal mempermalukan. Ini soal menuntut pertanggungjawaban. Di luar ballroom, malam melanjutkan ritmenya. Mobil lewat, lampu neon berkedip, hujan yang merintik-rintik kembali. Di dalam, aku berdiri di perbatasan akhir dari wujud lamaku dan bentuk baru yang kutuntut untuk diraih. Ada getar di udara, perasaan yang menyatakan bahwa sesuatu akan berubah selamanya dalam beberapa saat lagi. Tulis dari kota mana kamu menonton, dan jangan lupa like plus subscribe. Lampu di layar berkedip lagi, kali ini tanpa salah. Gambar pertama yang muncul adalah wajah Bima, foto paspor itu diperbesar, dan di bawahnya sebuah nama yang bukan namanya. Ruangan berdesir, ada bisik panjang yang bergulir seperti gelombang manusia. Bibirku tidak gemetar saat aku mengucapkan kata-kata berikutnya. Aku memilih nada yang datar, seperti orang yang menyerahkan dokumen resmi di meja notaris. Ada bukti yang tak bisa saya abaikan, kataku singkat. Saya hadir bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menuntut pertanggungjawaban. Slide berganti. Foto kasino, lampu neon yang memantul di gelas, video singkat yang sudah kami edit, suara mesin, tawa, dan, paling jelas, tangan Bima yang menandatangani sesuatu di selembar kertas, sementara kamera lain merekam percakapan di meja VIP. Proyeksi itu menempel di dinding putih, seperti cap tak terelakkan. Di layar kanan, mutasi rekening disorot. Angka-angka besar bergerak dari kolom perusahaan ke rekening yang tak berhubungan dengan bisnis. Di bawah video, muncul foto paspor, nama lain, nomor paspor, kopian boarding pass untuk penerbangan tengah malam. Semua diletakkan berdampingan, rapi, tanpa emosi. Seorang tamu terdengar. Itu paspornya. Suara itu tidak berniat mengetahui lebih jauh, hanya pengakuan kaget sederhana. Di sudut, beberapa investor saling menatap. Ada yang menutup mulut. Di antara tamu, aku menangkap wajah Fatimah, ibuku tiri, yang biasanya cepat bersuara. Kini ia menunduk, bibirnya bergerak seperti berdoa. Sylvie menatapku dengan mata yang dipenuhi tangis. Ada rasa berbeda di matanya, kecewa, bingung, dan terluka karena bayangan masa depan yang runtuh. Aku membuka amplop coklat di meja. Di dalamnya paspor itu. Kertas itu terasa tebal, dingin. Aku mengangkatnya sehingga semua orang bisa melihat. Sekali lagi, aku berbicara perlahan. Ini bukan soal nama, kataku. Ini soal niat. Ini bukti rencana untuk melarikan diri dan pemindahan aset yang disengaja. Bima berdiri. Suaranya terdengar kasar ketika ia mencoba memotong. Siska, ini fitnah. Kau tidak bisa. Apa yang kulihat di dalam kopermu ada bukti yang mendukungnya. Aku potong, menatap lurus padanya. Aku bukan hakim di sini. Aku hanya menunjukkan fakta pada mereka yang pantas tahu. Ada desah dari penonton. Seorang pria dari jajaran investor berdiri, wajahnya memerah. Apakah ini benar? Tanyanya. Suaranya seperti sedang menimbang nasib modal yang ia taruhkan. Pada saat itu, Tari menekan tombol pada ponsel kecilnya. Di layar proyektor muncul dokumen lain. Afidavit yang telah ditandatanganiku, salinan laporan forensik accounting awal, surat permintaan pembekuan sementara dari pengacara kami, lengkap dengan cap dan kop firma hukum. Semua itu bukan hanya kata-kata. Itu adalah tindakan legal yang telah kami persiapkan sejak malam pertama koper itu dibuka. Pada layar, nomor perintah pengadilan terlihat samar. Dokumen yang diajukan dalam keadaan darurat untuk melindungi aset perusahaan. Bima mencoba mengeluarkan suara penyangkalan, tetapi pengacara kami, Pak Arman, sudah berdiri. Ia melangkah ke meja mikrofon dengan sigap. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, karena adanya indikasi penggelapan dan pemalsuan dokumen, serta potensi pelarian ke luar negeri, kami telah mengajukan permohonan darurat untuk membekukan rekening yang terkait.
Polisi juga telah diberi informasi awal. Kami memohon semua pihak untuk tidak mengambil tindakan di luar hukum. Seketika ponsel di tanganku bergetar. Tari, dari tempatnya, memberi tanda dengan mata. Kode yang sebelumnya kami sepakati. Aku menunggu sampai suara-suara menurun. Itu membuat momen lebih dramatis. Tetapi dramatis tidak kita cari demi sensasi. Kita menggunakannya untuk memastikan semua mata saksi melihat kebenaran yang tak terbantah. Di luar ruang, 2 mobil polisi sudah menepi. Mereka masuk tanpa ledakan sirene. Langkah yang kami sarankan agar tidak memperkeruh suasana. 2 petugas berpakaian sipil tinggal menunggu order resmi dari kantor kejaksaan yang kami hubungi melalui pengacara. Mereka datang membawa dokumen identitas, kop surat, dan sikap profesional yang membuat suasana menjadi nyata. Ini bukan drama pribadi lagi. Ini urusan negara, kode etik, hukum, dan bukti. Bima mulai berdebat dengan lantang, menuduh konspirasi, memanggil nama-nama lama. Ia mencoba mengacaukan fokus. Kalian semua tidak mengerti, ia berseru. Ini bisnis. Semua ini kesalahpahaman. Tidak ada yang menanggapi dengan emosi. Itu yang sengaja kubentuk. Rasa dingin, ketenangan, struktur. Aku tahu perdebatan emosi hanya akan memberi ruang pada pembelaan retorika. Seorang investor menghentikan Bima dengan suara dingin. Tunjukkan bukti transfer itu. Ia memerintah dengan bahasa investor, bukan bahasa keluarga. Kalau itu benar, kita perlu tindakan korporasi sekarang. Sebuah ponsel di barisan tamu merekam segalanya. Kamera lain memutar kembali video kasino. Beberapa saksi yang kami jadwalkan duduk di barisan depan. Mereka menatap lurus, siap memberi pernyataan jika dipanggil. Petugas polisi yang datang mendekat. Mereka menempelkan ID mereka di dada. Suara mereka rendah dan resmi. Tuan Bima, berdasarkan bukti awal dan laporan dari pengacara, kami meminta supaya Anda mendampingi kami untuk beberapa klarifikasi, kata salah satu petugas. Anda berhak didampingi kuasa hukum. Bima menolak pada awalnya, mencoba membuat kegaduhan. Tetapi ada sesuatu yang tak bisa ia hindari. Perintah pembekuan rekening yang sudah diterbitkan oleh bank berdasarkan surat pengadilan darurat. Staf bank yang hadir, wakil bank yang juga diundang karena status investor, mengonfirmasi beberapa akun sudah dibekukan, transfer sedang ditelaah. Para tamu mulai sadar, membela Bima berarti mempertaruhkan modal dan reputasi mereka sendiri. Ketika 2 petugas meletakkan tangan di bahunya, Bima menjerit setengah histeris, menolak di depan banyak wajah yang dulu ia pakai untuk menutupi kerapuhannya. Petugas tidak menggunakan kekerasan, mereka memanggilnya untuk kooperatif. Kami mengantar Anda untuk pemeriksaan, kata petugas itu. Itu prosedur. Di sampingnya, Bianca yang selama ini tampak tenang, tiba-tiba pucat. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba menghapus beberapa pesan, tetapi Tari sudah mengantisipasi. Kami menyimpan salinan semua komunikasi yang menunjukkan keterlibatannya. Beberapa tamu memandangnya dengan jijik. Dia mencoba berjalan keluar, namun polisi menahan dia untuk ditanya. Bukan ditahan dengan kasar, hanya untuk klarifikasi. Di situ pula, ketegangan berubah menjadi sesuatu yang konkret, penyelidikan resmi. Reaksi publik tidak selalu cepat dalam menghukum, tetapi dalam ruangan itu, reputasi hilang seperti kehilangan lapisan cat pada mobil tua. Bisnis, yang selama ini melihat wajah suami sebagai aset, harus memilih, menunggu atau bertindak cepat untuk melindungi modal mereka. Dewan direksi perusahaan dipanggil secepatnya. Mereka memutuskan untuk menunda transaksi apapun dan mengadakan rapat darurat. Seorang sekutu lama yang pernah menaruh curiga kini muncul di podium. Kita butuh audit independen, ujarnya. Kita tidak bisa mempertahankan status quo. Aku turun dari panggung tanpa histeria. Ada suara yang menyebut namaku, beberapa tepuk kecil, bukan tepuk untuk kemenangan, melainkan tepuk untuk keberanian yang jarang dilihat dalam konteks keluarga kaya. Aku berjalan melewati tamu-tamu, menatap silsilah wajah yang selama ini menganggap kesopanan lebih bernilai dari kejujuran. Lalu aku berhenti di samping Sylvie. Matanya merah.
Tetapi ada sesuatu yang lunak ketika ia melihatku. Aku tidak pernah tahu, bisiknya pelan. Aku pikir, kau menutupi semua ini karena kau takut. Aku menutupi agar keluarga tetap utuh, jawabku lembut. Tapi ada harga yang tak mau kubayar lagi. Ia menggenggam tanganku sebentar, sebelum polisi mengantar Bima dan Bianca keluar. Langkah mereka diiringi bisik-bisik tamu. Ada langkah kaki yang mendekat, suara klik kamera, dan pintu ballroom tertutup di belakang mereka seperti tirai dalam sebuah panggung. Setelah kejadian itu, malam berubah menjadi rangkaian tindakan formal. Kami menuju organisasi bank untuk memastikan permintaan pembekuan efektif. Pengacara kami mengatur pertemuan dengan penyidik, dan kami memanggil dewan direksi. Di ruang rapat, suasana dingin. Slide bukti dipresentasikan lagi, kali ini di depan para pemegang saham dan penasihat hukum perusahaan. Pengadilan telah mengeluarkan perintah sementara untuk pembekuan aset. Sejumlah aset bergerak ke rekening eksekutor yang ditunjuk untuk menutupi potensi kerugian. Di tengah proses itu, muncul kebenaran-kebenaran lain yang kami curigai. Ada kolusi dokumen yang melibatkan pengurus internal yang selama ini diam. Ada tanda-tanda pemindahan dana ke rekening yang dimiliki oleh rentenir yang selama ini memberi pinjaman kepada Bima. Nama bos Leo muncul di antara catatan transfer, sebuah jaringan yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Polisi memperluas penyelidikan dan penangkapan di tingkat yang lebih tinggi pun dijajaki. Dalam hari-hari berikutnya, media mencoba mendekat. Aku menolak wawancara berlebih. Pengacara kami menyarankan pernyataan resmi singkat, fokus pada fakta, bukan emosi. Kami membiarkan mesin hukum bekerja, penyelidikan, pemanggilan saksi, pemeriksaan forensik pada rekaman keuangan. Tiap langkah terukur. Setiap kali ada godaan untuk membalas dengan hinaan, kami memilih bukti. Itu membuat reaksi publik berubah, dari gosip ke kasus hukum yang harus dituntaskan. Hubunganku dengan keluarga mertua tidak pulih seketika. Fatimah menutup diri, menghindari tatapan publik. Dulu ia selalu tahu bagaimana mengatur percakapan agar tampak harmonis. Kini ia menjadi figur yang tersingkirkan oleh kebohongan yang ia pilih untuk bungkam. Di antara desas-desus, beberapa teman lama kami mundur, takut tercemar oleh skandal. Sylvie, yang sempat akan menikah, memutuskan menunda rencana perkawinannya karena tekanan publik. Ia membutuhkan waktu untuk memahami semuanya. Aku tidak memaksa maafnya. Aku hanya berdiri di sampingnya bila ia butuh. Langkah hukum kami memberi hasil yang jelas. Pengadilan mengeluarkan surat perintah pembekuan yang lebih luas. Bank menahan berbagai transfer, dan beberapa rekening yang sebelumnya menjadi saluran keluar ditemukan mengarah pada perusahaan cangkang yang menjadi kepunyaan jaringan rentenir. Forensik menemukan dokumen palsu, tanda tangan yang dibuat ulang, kontrak yang dicuri. Bianca, yang ternyata menandatangani beberapa dokumen, mengakui dalam pemeriksaan bahwa ia dimanipulasi, walau pengakuannya disertai dengan nada mengurangi tanggung jawabnya sendiri. Pengadilan menahan beberapa pihak sambil menunggu sidang formal. Ada satu episode yang membuatku sejenak lelah. Aku membaca pesan lama Bima pada ponsel yang disita kepolisian, surat-suratnya pada Bianca, janji-janji kosong pada bos Leo, dan percakapan dengan rentenir yang memperlihatkan keterikatan pada hutang yang tak terkendali. Itu bukan hanya soal cinta yang hancur. Itu adalah rangkaian keputusan finansial yang merusak institusi yang kubangun. Aku menutup ponsel itu pelan, merasakan amarah dan empati sekaligus. Amarah karena pengkhianatan. Empati karena ada kehendak buruk yang lebih besar. Kecanduan yang memakan akal sehat. Sidang demi sidang diadakan. Kasus pidana atas penggelapan dijalankan berdasarkan bukti transfer dan dokumen palsu. Di pengadilan, Bima tampak rapuh. Pembelaannya mencoba menyorot sisi emosional. Tekanan hidup, kebutuhan finansial, bahkan manipulasi rekan-rekan. Tapi bukti berbicara lebih keras, dokumen, rekaman, dan pengakuan. Bianca menerima dakwaan yang lebih ringan setelah kesepakatan pembelaan, namun ia harus bertanggung jawab atas pemalsuan dan keterlibatannya dalam perpindahan dana.
Bos Leo menjadi target penyelidikan yang lebih luas. Kepentingannya dibongkar ketika bunga-bunga pinjaman itu dilacak sampai ke sejumlah perusahaan fiktif. Polisi bekerja sampai ke jaringan bawah tanah yang selama ini mengamankan aliran dana. Perjalanan hukum itu bukan cepat. Ada hari-hari yang melelahkan, percakapan panjang dengan pengacara, dan keputusan sulit tentang publikasi. Aku harus menahan godaan untuk menghina, untuk menuduh secara terbuka tanpa bukti. Ada kepuasan yang berbeda ketika hukum bekerja. Ia memperlambat impuls, tetapi hasilnya lebih tahan lama. Sementara itu, perusahaan kami mengalami gejolak. Saham turun sempat, investor cemas. Namun langkah tegas kami, audit independen, pembaruan manajemen, transparansi ke pemegang saham, membawa efek yang menenangkan. Dalam rapat dewan yang darurat, aku diminta untuk mengambil alih posisi interim CEO. Itu bukan sesuatu yang kuburu. Itu lahir dari kebutuhan perusahaan dan kepercayaan beberapa pemegang saham yang masih percaya pada struktur yang kubangun. Aku menerima dengan syarat. Komitmen penuh pada audit, pergantian pejabat yang terlibat, dan langkah proaktif untuk memulihkan integritas perusahaan. Menjadi pemimpin di tengah krisis mengubah definisi tentangku sendiri. Aku harus berbicara di depan karyawan yang khawatir kehilangan pekerjaan. Aku harus menegosiasikan dengan kreditur dan memastikan bahwa pemulihan dilakukan tanpa mengorbankan pekerja biasa. Ada malam-malam ketika aku pulang larut, kepalaku penuh angka dan laporan. Tetapi di sana, di antara laporan, ada gelombang kecil kepuasan. Perlahan, struktur itu kembali sehat. Setahun berlalu, ada luka yang masih terasa ketika aku melewati lobi kantor yang dulu penuh kenangan akan kebohongan. Namun perusahaan pulih. Investor baru datang, tertarik pada manajemen yang transparan. Rapat umum pemegang saham memilih untuk menjadikan struktur tata kelola baru sebagai standar. Audit forensik menunjukkan pemulihan sejumlah aset, meskipun tidak semua dapat dipulihkan sepenuhnya. Sebagian besar biaya ditutupi melalui aset yang dibekukan dan disita. Hukum berjalan. Bima menerima hukuman yang pasti atas penggelapan dan percobaan pelarian. Bianca dipidana atas pemalsuan dan ikut membayar denda serta restitusi. Bos Leo dan sejumlah koperasinya diselidiki. Beberapa terjerat kasus tindak pidana finansial. Nama-nama yang dulu berbisik kini harus menghadapi konsekuensi atas perbuatan mereka. Kehidupan pribadi juga mengambil bentuk baru. Perceraian kami diselesaikan sesuai prosedur, bukan drama. Aku memilih jalan yang tenang. Penyelesaian aset diarahkan ke pemulihan perusahaan dan kompensasi pada pekerja yang terdampak. Aku menutup bab itu tanpa kebencian yang menyala-nyala. Itu tidak menyembuhkan, tetapi membebaskan. Fatimah menjauh, mencari hidup dengan kehampaan yang tak ingin ia hadapi. Beberapa hubungan keluarga tak bisa kembali seperti semula. Dan aku belajar menerima hal itu sebagai biaya yang harus dibayar untuk kebenaran. Sylvie, adik ipar, mendapat ruang untuk bernafas. Ia memutuskan untuk pergi belajar ke luar negeri, jauh dari bayang-bayang pertunangan yang hancur. Kami bicara panjang sekali. Aku menawarkan dukungan, bukan pengampunan instan. Ia memilih untuk membangun hidupnya sendiri. Kadang-kadang ia datang ke kantor untuk berkonsultasi tentang pekerjaan sosial yang sedang kutuangkan sebagai bagian dari program tanggung jawab perusahaan. Kami berubah. Bukan lagi keluarga yang terpaku pada citra, tapi entitas manusia yang mencoba membangun kembali nilai-nilai. Dua hal yang kupelihara dengan ketat setelah semua ini. Integritas administrasi perusahaan dan perhatian pada pekerja yang selama ini menjadi korban dari ambisi orang-orang di atas mereka. Aku membentuk tim kecil untuk memulihkan kepercayaan karyawan, pelatihan transparansi, jalur pengaduan yang aman, dan program kesejahteraan. Bukan hanya sebagai strategi PR, tetapi sebagai komitmen moral. Ada malam ketika aku duduk sendiri di kantor lantai atas, memandang lampu kota yang berkedip. Pikiranku melayang kembali pada paspor itu, sebuah benda kecil yang hampir mengubah semuanya. Selama bertahun-tahun ia adalah simbol dari pelarian, kebohongan, dan kemungkinan yang diambil alih oleh orang yang kusayangi. Kini paspor itu ada dalam berkas perkara,
terlampir sebagai bukti. Simbolnya berubah. Dari alat kebohongan menjadi pintu masuk ke kebenaran. Ketika aku berjalan melalui pabrik, karyawan menyapaku, beberapa dengan tatapan terima kasih sederhana, beberapa masih waspada. Aku belajar bahwa tindakan terbaik bukanlah mencari kemenangan pribadi, melainkan memastikan struktur yang sehat untuk generasi mendatang. Dalam beberapa bulan, perusahaan kami meluncurkan program beasiswa bagi anak-anak karyawan yang terdampak, serta meningkatkan transparansi laporan keuangan sebagai standar. Itu adalah cara kami menebus ketidakadilan yang pernah terjadi di balik pintu tertutup. Dalam ruang pribadi, aku menemukan kedamaian yang tak terkait kata balas dendam. Ada suatu kepuasan yang tenang ketika sistem hukum bekerja, ketika bukti terpampang, dan semua pihak mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Aku menyadari, pembebasan sejati bukanlah menghancurkan lawan, melainkan mengambil kembali hidup dengan etika dan martabat. Sekali waktu aku membaca surat dari seorang wanita yang mengatakan bahwa kisah ini memberinya keberanian untuk bersuarakan ketidakadilan di keluarganya. Surat-surat seperti itu membuat semua lelah menjadi bermakna. Karena inti dari semua yang kulakukan bukanlah untuk mengaum di atas puing-puing, melainkan untuk menyuarakan sebuah prinsip. Tidak ada tempat bagi kebohongan yang merusak lembaga dan orang-orang yang tak bersalah. 1 tahun setelah malam itu, di ruang rapat yang pernah dipenuhi bisi, aku berdiri sebagai CEO resmi. Rapat umum memilih manajemen baru dengan suara mayoritas. Papan direktur menampilkan wajah-wajah baru. Orang-orang yang memahami bahwa kredibilitas perusahaan adalah aset utama. Kami menandatangani perjanjian etika, komitmen anti korupsi, dan pengadaan auditor independen untuk setiap 6 bulan. Perubahan itu adalah penghalang terhadap kembalinya bayang-bayang masa lalu. Namun hidup tidak menjadi sempurna. Ada hari ketika bayangan Bima muncul dalam mimpiku. Ada hari ketika surat panggilan sidang masih menyentak. Tetapi lalu aku mengingat malam di bawah hujan, koper yang membuka, dan keputusan yang kubuat. Itu membantuku tetap teguh. Aku menyadari bahwa keputusan untuk bertindak melalui jalur hukum bukan hanya keputusan strategis, tetapi juga keputusan moral. Memberitahu anak-anak perusahaan bahwa ada batas yang tak boleh dilanggar. Ketika aku berjalan di balkon kantor, angin membawa aroma segar yang berbeda dari saat hujan di malam itu. Lampu kota berkelip tenang. Aku merasakan kebebasan bukan sebagai kobaran dendam, tetapi sebagai kejelasan. Ada orang yang kehilangan reputasi, ada yang kehilangan kenyamanan, ada yang dihukum-hukum. Semua itu bukan pesta bagiku. Aku tidak merayakan kehancuran manusia. Aku merayakan kebenaran yang berhasil menegakkan keadilan. Hidupku berubah. Tidak karena aku ingin membalas, tetapi karena aku menuntut pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan pada mereka yang dipercaya memegang amanah. Di akhir hari, saat meja kerjaku kosong, aku membuka sebuah lembar catatan kecil. Di sana kutulis beberapa hal yang kubawa dari peristiwa itu. Jangan menukarkan martabat demi citra. Jangan takut bergerak ketika bukti di tangan. Dan yang paling penting, berdayakan orang-orang di sekitarmu. Bukan hanya untuk keuntungan, tapi untuk kebenaran. Aku menutup buku itu, menatap ke jendela. Ada rasa lega. Kisah ini bukan hanya tentang seorang suami yang berkhianat, atau perempuan yang membalas. Ini adalah kisah tentang akibat dari pilihan dan harga yang harus dibayar saat kebohongan menjadi fondasi. Di atas semua itu, ini tentang pilihan untuk berdiri tegak ketika kebenaran memanggil, melalui jalur yang benar, dengan bukti di tangan, dan dengan niat untuk memperbaiki bukan merusak. Jika cerita ini menyentuhmu, kalau kau pernah merasakan ketidakadilan dalam hubungan atau organisasi, tuliskan di komentar apa yang akan kau lakukan jika berada di posisi saya. Bagikan kisah ini bila menurutmu ada yang perlu mendengar bahwa ada cara legal dan terhormat untuk menuntut kebenaran. Malam berlalu, dan lampu kota tetap bersinar. Aku menutup pintu kantor dengan tenang, bukan lagi sebagai wanita yang menahan rahasia, tetapi sebagai seseorang yang mengambil kembali kendali atas hidupnya, dengan langkah yang terukur, kepala tegak, dan hati yang perlahan pulih.